Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari grassroots atau dari masyarakat, bahwa ada sebuah pertanyaan yang cukup berkualitas, yaitu bagaimana masyarakat bisa tahu apakah dia penerima manfaat PKH atau tidak. Nah, pertanyaan ini sering muncul dari sekian banyak pertanyaan seputar PKH. Apa itu PKH? Program Keluarga Harapan. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Baik, tanpa berpanjang kalam, silahkan menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat kita yang sedang dalam kondisi sakit disehatkan oleh Allah, dalam kondisi sulit dipermudah oleh Allah, dalam kondisi tidak menyenangkan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana masyarakat bisa tahu apakah dia adalah penerima manfaat PKH? Ini adalah satu pertanyaan yang sering dilontarkan atau sering muncul dari sekian banyak pertanyaan seputar masalah PKH. Nah, inilah jawabannya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, proses untuk menjadi peserta PKH ini melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat harus tercatat dan terdata dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan masyarakat yang bisa masuk dalam DTKS adalah masyarakat miskin, prasejahtera. Masyarakat yang bisa masuk kepada DTKS adalah masyarakat miskin atau prasejahtera. Yang kedua, masyarakat yang namanya sudah masuk DTKS akan disaring dan dibuatkan peringkat kemiskinan atau desil. Dibuat peringkat kemiskinan. Dan masyarakat tersebut ditempatkan dalam desil yang sesuai. Yang ketiga, proses yang ketiga, kita matikan dulu ini datanya biar enak. Nah, proses yang ketiga, PKH akan mengambil data dari DTKS pada desil terendah yaitu desil 1 untuk dimasukkan sebagai daftar CKPM, calon keluarga penerima manfaat, CKPM. Yang keempat, daftar CKPM ini akan divalidasi oleh SDM PKH untuk mencari keluarga yang memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan yang berlaku di PKH, yaitu keluarga miskin. Memiliki komponen kesehatan, BUMIL,
dan anak usia dini. Komponen pendidikan SD, SMP, SMA. Komponen kesejahteraan sosial lansia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Proses tersebut sebagai validasi data. Nah, yang kelima, bagi CKPM yang lolos dalam proses validasi data, maka namanya akan dinyatakan eligible atau memenuhi kriteria, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi CKPM yang tidak lolos validasi data, maka nama akan di non eligible, tidak memenuhi kriteria, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang keenam adalah CKPM yang di non eligible ini bisa jadi tidak memiliki anak, tidak memiliki balita, bahkan mungkin kehidupannya sudah sejahtera. Yang ketujuh, CKPM yang lolos validasi data nanti akan dibuatkan SK penetapan sebagai peserta PKH oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Namanya bukan lagi CKPM, tapi berubah menjadi KPM, Keluarga Penerima Manfaat PKH. Nah, KPM PKH baru ini nanti akan mendapatkan surat undangan untuk melakukan pembuatan rekening di bank penyalur. Identitas KPM PKH yang harus sesuai dengan data yang ada dalam SK penetapan tersebut. Artinya, tidak mungkin bisa dilakukan pergantian oleh orang lain karena pihak bank akan mencocokkan dengan data yang sudah ada yang dikirim oleh Kementerian Sosial. 9. Setelah proses pembuatan rekening sudah selesai, maka para KPM PKH baru ini akan mendapatkan undangan lagi untuk mengambil buku tabungan dan KKS PKH yang akan didistribusikan oleh bank penyalur. Sekali lagi, proses ini juga tidak boleh diwakilkan sekalipun oleh suami atau anak, apalagi oleh pendamping. Yang ke-10, saat buku tabungan dan KKS PKH sudah diserahkan dari pihak bank penyalur ke KPM PKH, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pemilik rekening alias KPM PKH. Artinya jika buku tabungan dan KKS PKH itu dititipkan ke orang lain, maka segala macam bentuk kehilangan uang yang ada di rekening KPM PKH bukan jadi tanggung jawab pihak bank penyalur, pihak Kementerian Sosial atau pendamping. Nah, teman-teman, itulah proses seorang KPM PKH. Sangat ketat, bukan? Nah, bahkan PKH sangat menjaga betul dana PKH yang disalurkan ke KPM PKH. Dana tersebut akan ditransfer secara langsung oleh pemerintah ke rekening bank para KPM PKH tanpa perantaraan orang lain. Tentang penyaluran dana PKH itu sendiri, bahkan pihak Kementerian Sosial pun tidak memegang uang PKH tersebut karena tugas dari Kementerian Sosial hanya mengajukan anggaran penyaluran dana PKH ke pihak Kementerian Keuangan. Dan oleh pihak Kementerian Keuangan, dana tersebut akan langsung ditransfer melalui Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Apa itu? Misalnya BTN, BRI, BNI, dan Mandiri. Semuanya sangat bersih, akuntabel, dan transparan. Jadi sudah cukup jelaskan, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat, mencerahkan masyarakat tentang proses dan alur menjadi peserta PKH, termasuk alur pendistribusian dana PKH untuk peserta PKH. Nah, ini
Ini mudah-mudahan bisa difahami. Jika belum paham maka silakan diputar ulang video yang telah saya sampaikan ini. Dengan memutar ulang tersebut insya Allah kita akan paham ya, terkait dengan bagaimana proses seorang menjadi penerima manfaat PKH ini. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.